Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan juga nikmat Islam, dan juga Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Semoga dengan nikmat kesehatan dan kesempatan ini dapat bersama-sama kita jadikan sebagai sarana untuk beribadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ananda yang soleh dan solehah, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kalian bertemu kembali dengan Pak Guru ya, dengan Pak Hadi ya, di pelajaran Kemuhammadiyahan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari sebuah tema ya, sebuah pokok bahasan yang berjudul sifat dan ciri kegiatan Muhammadiyah. Sifat dan ciri kegiatan Muhammadiyah. Ananda yang soleh dan solehah, apa itu sifat? Ya, sifat ini kalau menurut Padi, sifat ini adalah sesuatu yang dapat dilihat dan dapat dirasakan. Ini arti sifat ini menurut Padi ya. Kemudian apa itu ciri ya? Ciri kegiatan Muhammadiyah. Ya, ciri kegiatan Muhammadiyah itu adalah ya tanda-tanda sesuatu yang juga bisa dilihat ya. Itu tentang sifat dan ciri kegiatan Muhammadiyah. Baik ananda yang soleh dan solehah, berbicara Muhammadiyah berarti kita sama saja membicarakan sebuah organisasi, khususnya adalah organisasi Muhammadiyah. Ananda yang soleh dan solehah, berbicara organisasi Muhammadiyah berarti kita juga membicarakan tentang amal usaha, ya kan? Sudah sering Padi sampaikan amal usaha di organisasi Muhammadiyah. Padi mau bertanya, apa sih contoh-contoh amal usaha di organisasi Muhammadiyah? Coba sebutkan apa contoh amal usaha yang ada di organisasi Muhammadiyah. Ayo sebutkan. Ya, amal usaha yang ada di organisasi Muhammadiyah ini begitu banyak. Ya, apa itu contohnya? Ya, diantaranya adalah pendidikan ya, pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, ada juga sekolah tingkat menengah dan juga sekolah menengah tingkat atas itu ya pendidikan. Ada juga rumah sakit ya, ada juga rumah sakit, ada juga balai pengobatan termasuk pengobatan gratis. Itu adalah amal usaha di organisasi Muhammadiyah. Apalagi yang lain? Ya, yang lain ini juga masih banyak. Ada juga rumah yatim, ya kan? Kemudian beasiswa termasuk, kemudian juga amal sedekah ya, amal sedekah ya, dan yang lain-lainnya. Ini adalah contoh-contoh amal usaha yang ada di Muhammadiyah yang Padi tanyakan tadi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, amal usaha di organisasi Muhammadiyah hingga sampai saat sekarang ini masih terus bisa bertahan, masih bisa terus berjalan ya. Bahkan semakin luas hingga sampai saat sekarang ini ya. Nah, ini perlu kita pelajari. Mengapa sih organisasi Muhammadiyah yang lahir sudah
100 tahun lebih yang lalu hingga sampai saat sekarang bahkan semakin besar ya. Jadi organisasi Muhammadiyah ini adalah sebuah organisasi yang besar, dikatakan besar karena ini tidak hanya di lingkup wilayah Bandar Lampung saja misalnya, bahkan di seluruh provinsi di Bandar Lampung ini ada organisasi Muhammadiyah, bukan hanya di Bandar Lampung atau di wilayah Indonesia saja, bahkan sampai ke mancanegara, sampai ke luar negeri. Ini menunjukkan bahwasannya organisasi Muhammadiyah ini adalah sebuah organisasi yang diterima di masyarakat sehingga berkembang sampai sebegitu besarnya. Nah, kita akan mempelajari apa pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah sampai saat sekarang ini begitu diterima oleh masyarakat. Ini karena apa? Ini karena ada tanda-tandanya, ada ciri-ciri amal usaha Muhammadiyah yang sampai saat sekarang ini bisa bertahan dan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat, baik yang non-muslim maupun yang muslim. Ini apa ciri-cirinya? Nah, ini ciri-cirinya. Cirinya yang pertama, ini adalah beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Nah, jadi beramal dan berjuang. Jadi para penggerak di organisasi Muhammadiyah, para mubalik ataupun simpatisan di Muhammadiyah, mereka melakukan itu karena dalam rangka beramal, ya, dalam rangka beramal soleh. Dalam rangka apalagi? Dalam rangka ya hidup ini adalah sebuah perjuangan, ya. Beramal, berjuang untuk apa? Untuk terwujudnya perdamaian dan kesejahteraan kehidupan manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Nah, jadi perjuangan yang dilakukan oleh para simpatisan di organisasi Muhammadiyah ini mereka lakukan tidak lain itu adalah dalam rangka mencari teman, ya, memperbanyak kawan, ya, tanpa memandang suku, adat, kebiasaan, warna kulit dan lain-lain. Ini tujuannya adalah untuk memperbanyak teman dan harapannya adalah dapat mengamalkan ukhuwah Islamiyah, ya, persaudaraan sesama muslim, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Nah, orang-orang yang menggerakkan di organisasi Muhammadiyah ini pada umumnya adalah orang-orang yang sudah dibekali dengan ilmu, ya, dibekali dengan keimanan, ya, dibekali dengan kesabaran, ya. Makanya para penggerak di organisasi Muhammadiyah, ya, tokoh-tokohnya, bahkan termasuk simpatisannya juga ini adalah orang-orang yang mempunyai sifat lapang dada, ya. Lapang dada, luas pandangan, ya. Lapang dada itu artinya tidak marah ketika dikritik oleh orang, ya. Tidak marah ketika dinasihati oleh orang, ya. Selagi nasihat itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, ya. Nah, jadi di Muhammadiyah ini para simpatisannya, para penggeraknya ini adalah orang-orang yang mau memberikan nasihat, tetapi mau juga menerima nasihat, ya. Mereka itu berlapang dada, ya. Mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai ilmu, ya, ilmu yang luas. Apa yang mendasari? Karena mereka adalah orang-orang yang memegang teguh ajaran syariat Islam. Selanjutnya yang keempat adalah bersifat keagamaan dan bermasyarakat. Nah, pada umumnya amal usaha yang ada di tengah-tengah masyarakat kita itu ini bersifat keagamaan. Artinya amal-amal usaha yang telah diberikan oleh mereka dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat itu adalah mengedepankan agama. Mengapa mengedepankan agama? Ya karena memang
pada intinya pedoman hidup kita, keselamatan kita di dunia dan di akhirat itu harus didasari dengan agama ya. Nah, terus setelah menjadikan agama sebagai dasar, maka mereka praktekkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi yang keempat ini adalah bersifat keagamaan dan bermasyarakat. Selanjutnya yang kelima, nah ini adalah mengindahkan segala hukum, undang-undang dan peraturan. Ini para simpatisan, para penggerak di Muhammadiyah ya, ini adalah orang-orang yang menghormati adanya hukum ya, menghormati hukum yang berlaku di masyarakat, lingkungan, termasuk hukum yang berlaku di dalam sebuah negara ya. Tentunya di negara Indonesia ini sudah punya dasar hukum yang itu sebenarnya adalah hukum buatan manusia. Akan tetapi jika hukum itu memang baik dan tidak bertentangan dengan undang-undang Allah ya dihormati ya, dihormati, bahkan dalam hal yang baik ini didukung ya. Nah, jadi seperti itu para simpatisan di Muhammadiyah ini adalah orang-orangnya adalah mereka yang menghormati hukum yang berlaku di daerah atau masyarakat tersebut. Selanjutnya yang keenam adalah amar ma'ruf nahi munkar. Amal usaha yang ada di Muhammadiyah tidak lain dilakukan karena didasari dengan amar ma'ruf nahi munkar ya. Bertahan sampai hingga saat sekarang ini, amal-amal usaha yang telah dijalankan ini dasarnya adalah sebenarnya ingin mengajak manusia kepada kebaikan ya, mengajak manusia kepada ketaatan kepada Allah ya, kemudian berusaha untuk mengingatkan orang lain ketika berbuat kesalahan, mengingatkan orang lain ketika berbuat dosa. Selanjutnya yang kedelapan, ya selanjutnya yang kedelapan adalah aktif dalam perkembangan masyarakat dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Aktif dalam perkembangan masyarakat dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ini ya, jadi para simpatisan di organisasi Muhammadiyah ya, ini adalah orang-orang yang mengikuti perkembangan ya, perkembangan teknologi, perkembangan zaman ya. Jadi mereka itu adalah orang yang tidak ya, istilahnya para simpatisan ini adalah orang-orang yang orang yang punya respon baik ya, selagi teknologi atau perkembangan masyarakat itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kalaupun dalam perkembangan teknologi di tengah-tengah masyarakat ini ada yang nggak sesuai dengan ajaran Islam, ya itu adalah bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar ya. Diingatkan, diajak supaya baik, diingatkan, diajak supaya kembali kepada agama, melaksanakan perintah-perintah Allah, dan tentunya diharapkan bisa menjauhi jika itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Nah, organisasi Muhammadiyah ini adalah organisasi yang para simpatisannya ya, para penggeraknya ini adalah orang-orang yang bisa diajak bekerja sama dengan kelompok Islam manapun ya. Jadi di Indonesia ini kan banyak organisasi-organisasi Islam selain daripada Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini adalah orang yang bisa kompromi, bisa diajak kerjasama dengan organisasi-organisasi Islam yang lainnya ya, selagi itu adalah memang tentunya tidak bertentangan dengan
Al-Quran dan tidak bertentangan dengan hadis Nabi ya. Akan tetapi apabila bertentangan dengan Al-Quran, misalkan memberontak misalnya ya, ini contohnya dari memberontak pemerintah, itu kan tidak boleh ya misalnya ya. Itu ya, di organisasi Muhammadiyah ini tidak mau melakukan hal-hal yang seperti itu ya. Jadi sekali lagi di organisasi Muhammadiyah ini adalah orang-orang yang simpatisan ya, maksudnya orang-orangnya yang di dalamnya punya simpatisan dan mau bekerja sama dengan kelompok Islam lainnya ya, selagi itu dalam hal kebaikan ya, dan untuk kepentingan kaum muslimin pada umumnya dan juga orang banyak pada umumnya seperti itu. Selanjutnya adalah membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal penting juga ya, amal usaha di Muhammadiyah sampai saat sekarang ini berkali-kali Pak disampaikan, ini bisa bertahan ya, bahkan terus berkembang. Itu banyak amal-amal usaha yang dia lakukan di organisasi Muhammadiyah ya. Ini sebenarnya apa tujuannya? Ya, tujuannya karena kita hidup di sebuah negara, ya, kita hidup di negara Indonesia. Ya, ini tidak lain amal-amal usaha yang dia lakukan di Muhammadiyah. Ini tujuannya tidak lain adalah dalam rangka membantu pemerintah ya, dan bekerja sama ya. Ini pemerintahnya ini dibantu dengan cara bekerja sama ya. Jadi bekerja samanya ya bukan hanya antar organisasi Muhammadiyah saja, tetapi dengan organisasi yang lain juga ya. Terutama ini dalam memelihara ya, memelihara dan membangun negara ya, memelihara dan membangun negara. Nah, tujuan akhirnya, tujuan puncaknya itu adalah untuk mencapai sebuah masyarakat adil, makmur, dan tentunya adil dan makmur tersebut diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ini yang terakhir adalah yang ke-10, ini bersifat adil dan bijaksana. Nah, ini organisasi Muhammadiyah ini dalam melaksanakan amal usahanya ini adalah insya Allah senantiasa berusaha untuk menerapkan keadilan dan bijaksana ya, adil dan bijaksana. Baik para ananda yang soleh dan solehah, materi yang sudah bersama-sama kita pelajari ini, kesimpulannya ya, kesimpulan dari materi yang kita pelajari dari materi yang berjudul sifat dan ciri kegiatan Muhammadiyah ya. Kesimpulan daripada sifat atau ciri kegiatan Muhammadiyah adalah, ini kesimpulan materi yang kita pelajari ini adalah Muhammadiyah adalah organisasi yang berasaskan Al-Quran dan hadis, yang berjuang untuk memberi manfaat kepada manusia secara umum dan warga Muhammadiyah secara khusus agar terwujud masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda yang soleh dan solehah, untuk sementara ini Pak dicukupkan dulu ya materi yang berjudul sifat dan ciri kegiatan Muhammadiyah. Semoga bisa memberikan tambahan ilmu buat Ananda yang soleh dan solehah. Pesan Pak Adi, tolong materi ini diulang-ulang ya, diulang-ulang, dihafalkan. Semoga dengan Ananda mengulang dan menghafalkan, memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat buat Ananda. Baik, Pak diakhiri.
nun wal qalami wa maisturun. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.